wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Mari kita awali ta'lim kita terlebih dahulu dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim di halaman 256 yaitu bab alasan kufurnya orang yang meninggalkan sholat. Di hadis 508 dari Jabir ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya batas antara seseorang dengan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat jamaah kecuali Al-Bukhari dan An-Nasai. Di hadis 509 dari Buraidah radhiyallahu anhu dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh ia telah kafir. Hadis riwayat Imam yang 5. Di hadis 510 dari Abdullah bin Sakib al-Uqaili ia berkata, para sahabat Rasulullah SAW tidak memandang adanya amalan yang apabila ditinggalkan akan menyebabkan kekufuran kecuali sholat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Di hadis 511 dari Abdullah bin Amr bin Al-As dari Nabi SAW bahwasanya pada suatu hari beliau menyinggung tentang sholat, lalu beliau bersabda, barang siapa memeliharanya maka pada hari kiamat nanti baginya cahaya, petunjuk dan keselamatan, dan barang siapa tidak memeliharanya maka tidak ada baginya cahaya, petunjuk maupun keselamatan, dan pada hari kiamat ia akan dikuburkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Sabda beliau, sesungguhnya batas antara seseorang dengan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Pensara rahimahullah ta'ala mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa meninggalkan sholat menyebabkan kekufuran. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin tentang kufurnya orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya, kecuali yang baru masuk Islam atau belum lama hidup bersama kaum muslimin sehingga belum memahami wajibnya melaksanakan sholat. Jika meninggalkan sholat karena malas namun tetap mengakui wajibnya melaksanakan sholat sebagaimana kebanyakan orang yang meninggalkan sholat, maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin. Pendapat al-Uqra serta mayoritas salaf dan khalaf di antaranya Malik dan Syafi'i menyatakan bahwa orang yang seperti itu tidak kafir tapi fasik. Jika bertaubat diterima taubatnya, jika tidak bertaubat maka dibunuh sebagai hukuman sebagaimana pezina yang telah menikah, hanya dibunuhnya dengan pedang bukan dengan rajam. Segolongan salaf berpendapat bahwa orang semacam itu kafir. Pendapat ini diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, salah satu dari dua riwayat Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin Al-Mubarak, Ishaq bin Ruhawiyah, dan segolongan sahabat Syafi'i. Sementara Abu Hanifah, segolongan ulama Kufah, Al-Mazni, dan salah seorang sahabat Syafi'i berpendapat bahwa orang semacam itu tidak kafir dan tidak dibunuh, tapi dicelah, dihinakan, dan dipenjarakan sampai ia mau melaksanakan sholat. Yang benar mengenai ini bahwa orang semacam itu adalah kafir dan harus dibunuh. Dan tentang kekufurannya itu mendapat berdasarkan hadis-hadis tadi yang menyatakan bahwa syariat telah menamakan orang yang meninggalkan sholat itu sebagai orang kafir, menetapkan kekufuran sebagai pembatas antara seseorang dengan kekufuran, dan bolehnya menyandang sebutan kafir kepada orang yang meninggalkan sholat. Adapun mengenai dibunuhnya, kan hadis, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, menuntut wajibnya membunuh sebagai konsekuensi pemerangan terhadapnya. Begitu juga hadis-hadis lainnya. Dan yang disebutkan pada judul pertama bahasan ini, Allah telah mensyaratkan dalam Al-Quran agar kaum yang bertaubat mendirikan sholat dan menunaikan zakat dibiarkan tidak diperangi, yaitu firman-Nya, jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Al-Quran At-Taubah ayat 5. Sehingga
orang yang tidak mendirikan sholat tidak boleh dibiarkan. Disebutkan di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari lubuk hatinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis-hadis takfir menyatakan kufur seringkali dimaknai sebagai kufur nikmat, mengingkari nikmat, atau dimaknai mendekati kekufuran. Ada hadis-hadis lainnya selain pada bab sholat yang memaksudkan kekufuran, di antaranya di hadis 519 Ibnu Mas'ud meriwayatkan, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, menghina seorang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Muttafaq alaih. Hadis 520 dari Abu Dzar bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang tampak dari seseorang yang mengaku keturunan kepada selain ayahnya sementara ia mengetahuinya kecuali kekufuran. Barang siapa yang mengaku-ngaku apa yang bukan miliknya, maka ia bukan dari golongan kami dan hendaklah bersiap-siap menempati tempatnya di neraka. Muttafaq alaih. Hadis 521 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada dua perkara yang terdapat pada manusia yang dengan ada kesalahan stop. Iya. Artinya 259. di sini putus, stop dulu. Nanti Iya. kita lanjut ke halaman 260 Balik ya. saja. Sementara pembahasannya masih panjang. Kembali ke halaman 256 tentang di sini. alasan kufurnya orang yang meninggalkan sholat. Di sini berselisih para ulama. Hadis mengenai masalah pernyataan-pernyataan yang tentunya mereka juga mempertimbangkan dari hadis-hadis lain. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak zakat, rajin sholat tidak zakat? Nah, itu juga babnya tersendiri. Bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau memerangi orang yang menahan zakat atau tidak mengeluar zakat padahal mereka sholat. Itu nanti babnya. Sementara hadis yang menjelaskan tentang alasan, karena ada hadis Nabi, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus sholat. Kemudian ada juga redaksinya yang al-farqu bainal muslim wal kafir as-sholat. Nah, senada di mana untuk membedakan atau batas antara seseorang dengan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Untuk membedakan mana muslim, mana kafir adalah sholat. Kenapa begitu penting sholat? Sehingga sampai bisa menggeser seseorang dari keislamannya atau keluar dari keislamannya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, orang yang meninggalkan sholat tidak kafir, tapi dia fasik. Fasik itu di bawah kafir. Artinya dia tidak keluar dari keislamannya, tapi dia merupakan dosa besar atau melakukan dosa besar karena meninggalkan sholat atau tidak sholat. Sejauh dia tidak mengatakan sholat tidak wajib. Kalau ada i'tiqad atau ucapan bahwa sholat itu tidak wajib, ada yang beralasan gini, Nabi Muhammad itu beliau sholatnya umur 50 tahun. Karena di usia 40 tahun itu beliau itu baru melakukan Isra Mi'raj. Nah, ini pendapat yang salah karena dalil sudah turun. Adapun mengenai pribadi Rasulullah dilantik menjadi nabi dan rasul, bukan itu yang dijadikan alasan. Karena Nabi Muhammad SAW sudah
menjadikan uswatun hasanah bagi umatnya dimulai dari akil balik. Batasan itu akil balik, dia sudah wajib melaksanakan sholat atau mendirikan sholat yang 5 waktu. Memang ada juga keluarga Nabi yang belum pernah sholat, seperti Siti Khadijah, belum pernah sholat serakaat pun nggak pernah. Kenapa? Karena belum turun, belum ada perintah, belum Nabi dipanggil ya, dalam peristiwa Isra Mi'raj, belum, wafat duluan ya. Tetapi itu akan menjadi ratu daripada bidadari di surga nanti, walaupun belum pernah sholat, hanya membenarkan kerasulan, kenabian suaminya ya. Nabi Muhammad SAW tidak ada keraguan sedikit pun sampai hartanya habis. Siti Khadijah habis hartanya. Satu saat Nabi nangis di pelukan, di pangkuan istrinya, kaget. Siti Khadijah kaget, ada apa ini? Tiba-tiba kok nangis. Nah itu bicara basyariah ya. Basyariah itu artinya rasa kemanusiaan, lepas daripada Nabi dan Rasul. Karena Nabi itu punya 3 baju, Bashar, basyariah, nubuah, dan Rasul. Jadi pada diri Nabi itu terdapat, atau pada diri para Rasul yang lain pun juga sama. Dia sebagai manusia biasa, senang, sedih, capek, lelah, lesu, ya kan, pusing. Nah, itu manusiawi, itu namanya basyariah. Tapi kalau baju nubuah dipakai ketika berhadapan dengan Allah, Assalamualaikum ayyuhan nabi. Allah aja nyebutnya nabi, enggak Assalamualaikum ya Muhammad, enggak. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Kapan Rasul? Nah, pakaian Rasul dipakai itu identitas beliau, inni rasulun ilaikum, inni rasulullah ilaikum jami'ah. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian semua. Nah, jadi 3 kan Nabi. Dalam hal basyariah tadi, ketika Nabi menangis, Khadijah kaget, takut, ada apa ini tiba-tiba ini? Begini Khadijah, saya ini kan yatim piatu, miskin. Terus gara-gara kamu nikah sama saya, kamu seorang bangsawan Quraisy ya, cantik, kaya, gara-gara nikah sama aku jadi bangkrut, jadi miskin. Terus kata Siti Khadijah, emang kenapa? Ya aku sedih aja gitu. Sedih ya melihat kamu dulu begitu mewah ya kan. Apa jawaban Siti Khadijah? Wahai Rasulullah suamiku, jangankan harta, nyawa rela saya korbankan untuk Islam, untuk perjuangan Islam. Karena engkau utusan Allah. Kalau aku meninggal, ketika para prajurit tentara mau nyebrang, misalnya sungai tidak ada jembatan, jadikan aja tulang-tulangku sebagai jembatan untuk menyeberang. Itu kalimat ijaz ya, atau kiasan menunjukkan bahwa bagaimana keyakinan, keimanan Siti Khadijah yang tidak ada sedikit pun keraguan terhadap kebenaran suaminya sebagai utusan Allah, membawa risalah, kemudian juga untuk mencari keridhaan Allah sebagai zat pencipta alam semesta ini. Semuanya ringan, semuanya tidak ada artinya bagi Siti Khadijah. Dirasakan semuanya, aku tidak berpikir sampai ke sana wahai suamiku. Habiskan harta silakan untuk perjuangan Islam. Sehingga nanti di surga itu walaupun tadi belum sholat, dia akan menjadi ratu dari bidadari. Itu Siti Khadijah.
Yang kedua Maryam, ibu Nabi Isa. Yang ketiga istri Firaun, namanya Asia. Dia orang yang taat, berbakti, ya, yang mempercayai sepenuhnya kepada Musa sebagai utusan Allah. Siti Asia tuh. Kemudian terakhir yang berikutnya keempat itu Masitoh. Masitoh yang dicemplungin ke kuali. Kualinya lagi mendidih. Ya. Kemudian ragu dia. Ayo lompat, kata Firaun ke situ. Ragu kenapa? Karena lagi gendong bayinya. Enggak tega dengan bayinya. Kalau dia enggak ragu. Tapi bayinya ngomong. Jadi ada beberapa bayi yang bisa ngomong. Di antaranya putra dari Masitoh ini, pelayan pembantu dari Firaun. Kata bayinya, Bu, jangan ragu. Kita ini berada dalam kebenaran. Allah akan ridho kepada kita. Enggak usah ragu dengan saya, nyemplung aja. Nyemplung, plus sebentar aja udah terkapar ya. Gimana orang cemplungin ke air yang mendidih. Dalam riwayat bukan air tapi minyak. Pak, minyak sama air itu kalau mendidih panasnya beda. Beda. Ya. Minyak lebih panas ya, ketimbang air. Walaupun sama-sama mendidih, tapi kadar suhunya itu lebih kuat ya, minyak. Itu pertama ya. Kemudian yang kedua mengenai masalah kufurnya orang yang tidak sholat dari Buraidah. Dia berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, bersabda, al-ahdul ladzi bainana, perjanjian antara kita, wa bainahum, dan antara orang yang lain, yaitu sholat. Jadi kalau sholat ya kita gitu, kata Buraidah berdasarkan pendengaran atau mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi janji itu antara kita dan mereka yaitu sholat. Jadi sholat itu furqon, garis pembeda antara identitas apakah dia muslim, kafir, itu sholat. Jangan main-main dengan sholat. Waman tarokaha, maka barang siapa yang meninggalkannya, faqad kafaro, maka sungguh dia telah kafir. Rawahul khamsah, hadis ini riwayat 5. Siapa saja? Di sini tidak disebutkan karena para ulama hadis kalau sudah khamsah itu satu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Yang keenam tidak masuk karena khamsah itu 5. Jadi hadis riwayat imam yang 5. Jadi para rawi hadis itu banyak, tapi yang masyhur itu 6. Karyanya yang kita kenal dengan kutubus sittah, kitab-kitab hadis yang 6. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Kalau kata Pak Arif apa itu? Waktu tausiah di mimbar itu, anak-anak apa ban kempes? Ban bocor apa? Ban kempes. Tapi tidak disebutkan, tidak dijelaskan harusnya. Siapa orang yang 5 ini siapa? Tidak dijelaskan, harusnya dijelaskan. Jadi yang 5 ini adalah imam hadis, ya, imam hadis, para perawi hadis yang diakui oleh dunia Islam. Ya, itu ulama hadis ada 6. Ya. Setelah 5 ditambah 1 Ibnu Majah. Padahal imam-imam hadis yang lain ada, tapi dibatasi, ya.
kesepakatan ulama 6 saja. Kan ada Tobroni, ulama hadis juga itu. Ya, masih banyak. Hadis berikutnya menjelaskan dari Abdullah bin Syakik al-Uqaili, nama orang Syakik al-Uqaili, berkata, karena ashabu, adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarawna syai'an, tidak melihat sesuatu, minal a'mali, dari amal-amal, tarkuhu kufrun, yang menyebabkan kekufuran, ghairus shalah, selain sholat. Artinya kalau tidak melakukan amal-amal lainnya, ya, itu tidak ditemukan ketegasan tentang kekafiran atau keingkaran. Tapi kalau sholat, hadisnya begitu terang dan jelas. Misalnya orang tidak puasa Ramadan, padahal wajib Ramadan. Ada nggak hadis kekafiran? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Orang tidak melakukan kewajiban ini itu kan banyak kewajiban dalam Islam. Tapi tidak sampai diterangkan tentang kekafiran. Kalau sholat, nah ini dia yang diperselisihkan oleh para ulama. Jadi selama dia mengakui bahwa sholat itu wajib, tapi dia tidak sholat, itu jangan dikafirkan. Itu fasik namanya, fasik. Ya. Tapi kalau dia mengatakan sholat nggak wajib, itu tidak diragukan lagi tuh. Secara hukum tadi halal darahnya dengan cara dipenggal lehernya. Jadi bukan dirajam. Kalau rajam itu kan pelanggaran seperti zina muhson. Ya, zina muhson itu zina orang yang sudah pernah nikah atau sedang nikah. Artinya sedang nikah itu punya istri atau punya suami, ya, tapi dia melakukan penyelewengan, zina dengan orang lain, berat tuh. Hukumannya berat, bukan 100 kali cambuk, tapi dipendam separuh badan. Setiap orang harus melempar dengan batu sebesar telur sampai gimana, sampai mati. Nah, itu namanya rajam. Ya, tapi kalau bujang gadis, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Masing-masing dicambuk 100 kali cambukan kalau bujang gadis. Tapi kalau pernah nikah, itu sampai mati dia dirajam. Berat benar tuh, iya. Sebab menjaga citra dan kehormatan muslim gitu. Hal seperti ini benar. Kenapa dikasih mudah kamu cari yang sulit? Kan boleh punya istri 2, 3, 4, ya kan? Kenapa kamu melakukan zina? Begitu mudahnya pernikahan, ya, nikah, tapi malah dia cari jalan lain, maka sanksinya berat. Begitu dalam Islam itu, yang sudah dikasih apa namanya? Coba saya tanya, berapa jenis minuman keras? Jawabnya banyak. Berapa minuman yang dihalalkan Allah? Lebih banyak. Jenis hammer itu terbatas lah namanya, ya kan? Whisky, brandy, topi miring, apalagi? Banyak banget. AO betul. Dibikin sendiri, ya, oplosan, ya kan? Ngapain? Sirup ada. Dalam ibadah pun kadang-kadang orang Islam sendiri itu terlalu dibuat susah gitu. Betul. Ya, kayak misalnya kayak kita ibadah sholat, harus inilah, harus itulah, terus kayak orang meninggal gitu, harus adain sampai berapa, sampai 1000 hari lah segala macam, sampai haul, karena Allah nggak mau beratkan dalam Islam. Kenapa dibikin-bikin gitu. Terus kayak kegiatan maulid lah, Isra Mi'raj, kali buang duit tuh bisa puluhan juta tuh Pak. Betul. Tapi untuk kajian harian malah nggak sanggup, itu yang aneh. Yang mudah nggak mau, yang susah malah. Ya, kadang-kadang kata Nabi, nawiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Qur'an. Sinari, ya, terangi rumahmu dengan sholat sunnah
dan membaca Quran. Di rumah nggak baca Quran, di kuburan baca Quran. Nggak ada dalilnya suruh baca Quran di kuburan, terbalik gitu. Nah ya kan, yang disuruh di rumah, kenapa di kuburan, di rumah nggak baca malah. Nah ini juga terbulak juga ini, terbalik. Hadis berikutnya dari Abdullah bin Umar bin As dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, annahu bahwasanya zakaros sholat, disebutkan sholat yauman, ya, pada suatu hari, faqala, beliau bersabda, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatu yaumal qiyamah. Waduh. Barang siapa yang hafal, di sini dijelaskan oleh beliau, barang siapa memeliharanya, maka pada hari kiamat nanti dia baginya apa itu yang disebut dengan nurun itu cahaya, ya. Kemudian burhan itu petunjuk sama dengan hudan, dan juga najah itu keselamatan. Wa kana yaumal qiyamati, dan barang siapa yang tidak memeliharanya, maka tidak ada baginya cahaya, petunjuk maupun juga walam yuhafid 'alaiha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan. Dia tidak akan memperoleh baik itu nur, cahaya, petunjuk maupun keselamatan pada hari kiamat. Wa kana yaumal qiyamati qarun, kelak pada hari kiamat nanti akan dikelompokkan dengan si Qarun. Siapa Qarun? Qarun adalah orang yang kufur nikmat, padahal Qarun itu saudara Musa. Jadi Qarun dengan Musa itu ademisan. Apa ya ademisan itu? Sepupu gitu. Sepupu kan dekat Pak itu. Sepupu. Padahal tadinya biasa-biasa aja. Begitu dia kaya raya, akhirnya apa yang didakwahkan oleh Musa, wah dia tolak, ya, mentah-mentah. Anna laka hadza ya Qarun. Dari mana kau memperoleh harta sebanyak ini? Kepintaran saya lah. Ya karena kehebatan saya nggak ada hubungannya dengan Allah. Coba apa yang terjadi? Seluruh harta Qarun dan seluruh hartanya dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi. Jadi kalau orang macul ketemu barang berharga, ini harta Qarun. Nah itu nggak benar juga. Emang di mana si Qarun? Kan di Mesir. Wa Fir'auna wa Hamana, bukan hanya dengan si Qarun, nanti dia akan dikelompokkan dengan Fir'aun. Siapa Fir'aun? Fir'aun Ramses II. Jadi ketika disebutkan dalam Al-Quran Fir'aun itu Ramses II dalam sejarah. Ramses I bapaknya, Ramses II. Kan juga dulu ada sebelum George Bush apa namanya itu? Kalau bapaknya senior ya? Junior. George Bush juga itu. Nah Fir'aun itu adalah gelar dari raja-raja Mesir kuno. Raja-raja Mesir kuno itu julukannya Fir'aun. Siapapun dia kalau jadi raja julukannya Fir'aun. Makanya nama aslinya tadi Ramses I, Ramses II. Nah ini Ramses II ini yang hidup pada masa Nabi Musa. Wah Haman, siapa Haman? Nah Haman ini ulama Bani Israel yang mendukung kebijakan Fir'aun. Apapun yang dikeluarkan aturan kebijakan oleh Fir'aun, maka Haman merestuinya. Kira-kira di Indonesia ada nggak ulama yang banyak mendukung Tauhid gitu ya? Nah, pokoknya Bapak duduk manis aja lah. Masyarakat umat Islam saya
mainkanlah apanya. Dikasih Orang kan tambang, sudah dikasih tambang lagi Pak. iya, udah percaya dengan saya, apapun saya katakan mereka percaya, udah tenang aja. Nah itu nanti dikelompokkan dengan Fir'aun dan Haman. Haman Bani Israel yang selalu mendukung kebijakan Fir'aun. Kemudian yang terakhir Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini salah satu tokoh. Abdullah bin Ubay bin Salul, kemudian Ubay bin Khalaf, ini dua orang lain. Sama-sama Ubaynya gitu. Sama-sama Ubaynya tapi lain orang. Ada Ubay bin Khalaf, ada Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai tokoh munafik di Madinah. Hadis sahih riwayat Ahmad. Nah, kemudian sabda beliau, sesungguhnya batas antara seseorang dengan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Hati-hati, walaupun kesiangan bangun subuh. Jam berapa bangun subuh? Jam 7. Jangan, nah kalau nggak belajar pasti nggak sholat. Kalau nggak ngaji, nggak belajar seperti ini, orang yang kebangun kesiangan nggak sholat. Akhirnya jadi kebiasaan, ya biasa. Tidak merasa bersalah, nggak merasa berdosa. Padahal kata Nabi, barang siapa yang bangun kesiangan, segera dia ngambil air wudhu, kemudian sholat. Sholat apa? Kata teman saya, bukan sholat subuh, sholat subrang. Sholat subrang, iyalah, matahari udah mencorong, sholat subuh gimana? Udah habis waktunya. Tapi kata Nabi, tetap sholat. Itu yang disebut sholat qadha. Saya ulangi, sholat qadha adalah sholat yang bukan pada waktunya karena lupa, kesiangan, apalagi pokoknya nggak ada alasan kalau safar. Karena musafir tetap sholat. Tapi diringankan, kata Rasulullah, ringankan, digabung waktunya dan diringkas. Itu yang disebut jamak qashar. Sudah digabung, diringkas lagi. Dohornya 2, asarnya 2, dikerjakan dalam satu waktu. Boleh ditarik, boleh diulur. Asar ditarik ke dohor boleh. Karena tidak memungkinkan, maka dohor tarik ke asar boleh. Jadi ada jamak takdim, ada jamak takhir. Tidak ada alasan pulang kampung, mudik, lebaran, tinggalin sholat. Allah juga maklum kali, coba ngeluarin dalil ya. Allah juga maklum, ini kan lagi repot di jalan, ya kan? Masa Allah nggak maklum? Itu namanya akal main, ya, dan itu bukan dalil. Tidak, dalil akli itu tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Kalau untuk menguatkan dalil perlu akal perlu, tapi harus ada syar'inya, dalil syar'inya. Jangan akal semata-mata, itu bukan agama. Saya ulangi, akal semata-mata itu bukan bagian dari agama. Padahal agama perlu akal. Kenapa? Karena sudah punya standar pakem, Quran dan hadis. Mana ayatnya? Mana hadisnya? Pak Ustadz, untuk sholat subuh tadi seandainya terlambat sampai jam 7, tapi bukan karena faktor keinginan sendiri ya, karena kecapean, ya, kebablasan. Betul. Ntar sholatnya agak siang aja nggak apa-apa. Berarti kan niatnya udah nggak benar berarti ya. Itu udah direkayasa itu. Udah direkayasa. Ketika sadar, jangan kalah sama bisikan tuh ya. Tapi bisikan itu bisikan setan. Setan itu mengikuti aliran darah, masuk ke hati, kemudian membisikkan. Itu yang disebut alladzi waswisu fi sudurin nas, yang selalu membisikkan dalam hati manusia. Siapa itu? 2, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Manusia yang konkret nampak kelihatan itu
jadi setan, bisa jadi setan. Kata temannya, enak banget ya. Ini kita tadi dengar azan, ntar aja. Nah, kata temannya, itu setan tuh, pada waktu itu setan. Kemudian ada bisikan di hati. Nah, itu jin kafir atau syaitan. Jadi Allah tidak menciptakan setan. Allah tidak menciptakan syaitan. Ya, syaitan itu sifat. Bisa jadi pada diri manusia, juga bisa pada jin. Jin kafir itu setan. Orang yang ingkar itu kafir. Jadi orang yang di luar Islam itu kafir. Siapapun dia, sebutannya kafir, ya kan? Qul ya ayyuhal kafirun. Siapa itu yang dimaksud? Ya orang di luar Islam lah. Siapapun walaupun dia punya agama, agamanya apa? Itu dalam akidah Islam dia tetap masuk kepada golongan kafir. Apapun agamanya. Walaupun agama samawi setelah Islam datang tidak berlaku. Yahudi, Nasrani, kan agama samawi itu. Agama langit, agama yang berdasarkan wahyu. Tapi setelah Nabi Muhammad diutus nggak berlaku. Dulu Nabi Musa dulu berlaku Taurat. Setelah Nabi Isa diutus mendapat Injil tidak berlaku Taurat. Dia harus mengikuti Injil. Taurat Injil lewat. Allah sudah mengutus Nabi Muhammad nih. Ya kan? Maka syariat Taurat dan Injil tidak berlaku. Inna dina indallahil Islam. Jadi din yang diakui di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairul Islam dinan. Barang siapa yang mencari din selain Islam, fala yuqbala minhu, tidak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan kelak di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Bukan rugi biasa. Ruginya sudah tidak bisa diperbaiki. Kalau orang rugi di akhirat itu sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Tapi di dunia masih bisa. Kalau rugi bisa nambah modal ya Pak Ustadz. Iya. Pinjam dulu. Tapi di dunia kan jatuh bangun biasa. Gua modalin ya, silakan. Bangkrut, wah modalin lagi. Bangkrut lagi. Habis suatu saat dia akan tegak. Bisa sukses, ya kan? Di dunia. Di sana nggak bisa, sekali aja. Jadi kesempatan ini hanya diberikan di dunia oleh Allah. Di akhirat sudah. Ya Allah, kembalikan sebentar aja ke dunia. Saya mau berbuat baik. Apa kata Allah? Terlambat, ya kan udah dikasih umur panjang, udah dikasih kesempatan. Kenapa kamu sia-siakan? Dua yang menyebabkan kerugian manusia, kata Nabi, ada dua yang menimpa manusia dalam hal kerugian. Pertama, ya, nikmatani maghmunun fihi makasirum minan nas as-sihah wal faruq. Itu hadis Nabi. Mayoritas manusia itu diberi anugerah berupa nikmat. Dua nikmat. Maghmunun fihima. Banyak yang tertipu oleh keduanya ini. Kasiru minanas, mayoritas manusia. Apa itu? Pertama, menyia-nyiakan kesehatan. Waktu sehat kemana aja? Kok nggak ibadah? Wal farog, dan sempat. Kesempatan banyak. Kenapa nggak dimanfaatin? Nah itu rupanya masuk kepada surat wal asri. Wal asri surat pendek tuh. Innal insana lafi khusrin. Demi waktu, demi masa. Sesungguhnya manusia pada umumnya merugi. Cuman untungnya ada istisna. Kata Imam Syafi'i, kalau Allah menurunkan surat wal asri saja, nggak usah menurunkan ratusan ribuan ayat, nggak usah. Surat wal asri cukup untuk menjadi bekal, menjadi pedoman hidup selamat dunia akhirat. Itu Imam Syafi'i mengeluarkan statement seperti itu, menunjukkan kelautan ilmunya, mumpuni, ya, saking mendalam ilmunya dia kaji. Ini cukup nih surat ini untuk jadi bekal, ya, kehidupan selamat dunia akhirat. Itu pendapat Imam Syafi'i.
Waktu sudah? Saya tambah sedikit. Kemudian hadis dari Abu Dzar bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Laisa min rajulin idza idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamu illa kufran. Wa ma di'a ma laisa lahu falaisa minna wal yatabawwa maq'adahu minan nar." Tolong baca Pak Haji 520. Mana? Siapa yang coba baca yang menemukan hadis yang 520, coba baca. Silakan baca. 520. Oh, ya, artinya saja dibaca artinya ya. Dari Abu Dzar bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang tampak dari seseorang yang mengaku keturunan kepada selain ayahnya, sementara ia mengetahuinya, kecuali kekufuran. Barang siapa yang mengaku-ngaku apa yang bukan miliknya, maka ia bukan dari golongan kami, dan hendaklah bersiap-siap menempati tempatnya di neraka. Muttafaq alaih. Ya. Jadi nasab, keturunan, garis keturunan ya, nasab ternyata itu tidak pengaruh dalam Islam itu. Nasab di dunia ya, orang tuanya seorang alim ulama misalnya kan, anaknya bebas ya, kemudian menyandarkan dia pertolongan kepada bapaknya, itu tidak berlaku. Sampai Rasulullah mengatakan, ya Fatimah ikmali ya Fatimah, beramal Fatimah, meskipun bapakmu ini Nabi Rasul, kalau kamu celaka di akhirat tidak bisa menolong. Coba Kan'an saja bapaknya Nabi Rasul ya kan, si Kan'an tuh anak putra Nabi Nuh, di dunia aja nggak bisa nolong, apalagi di akhirat. Di dunia nggak bisa nolong. Ketika dia merenang ya di air bah banjir besar kan, walaupun dia tidak nolong, tapi kan Nabi Nuh pengen nolong, tidak bisa. Ya, kalau campurnya nolong bisa ditelan tuh Nabi Nuh sama air bah. Begitulah dalam Islam. Jadi di akhirat itu kita nafsi artinya sendiri-sendiri. Di dalam Al-Quran disebutkan, kalian nanti akan dipanggil oleh Allah sendiri-sendiri sebagaimana kalian waktu lahir. Emang waktu lahir rame-rame? Ya ada yang kembar memang ya, tapi kan satu-satu. Memang gebrok-gojolnya bareng gitu. Enggak, satu-satu. Tapi itu tidak masuk nominasi. Yang dimaksud adalah mayoritas manusia lahir sendiri-sendiri. Nanti dipanggilnya sendiri-sendiri. Gitu saja ya. Kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.